2. Ayo, silakan. Angka 2. 3. 1, 2, 3 ya. 6. Wih, langsung balap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena saya membaca Bukan. sejak awal, kasus ini digulirkan bukan dalam kerangka untuk menegakkan keadilan, dalam hal ini untuk membersihkan soal ijazah, tapi ancaman menggunakan sarana hukum. SOP yang dijalankan itu tidak mengikuti KUHAP, tetapi ini ada kehendak solo, kemudian difasilitasi oleh polisi, dikeluarkan SP3 yang targetnya memecah belah. Sebagai tersangka. Jadi kalau memang tersangka sudah diperiksa dalam pelengkapan berkas, tidak lama lagi. Untung yang tadi Bung Pitra bukanlah pihak di sini, jadi tidak perlu minta ampun. Tetapi kalau Bung Pitra pihak, nggak perlu ampun, bahkan akan saya hajar. Artinya apa? Artinya Anda ini membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. Jadi bukan Jokowi. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menilai penerapan keadilan restoratif justice dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo syarat kejanggalan. TPUA menyebut proses restoratif justice yang menghentikan status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Perintahkan Kapolda. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin mengungkapkan bahwa RJ tersebut diberlakukan berdasarkan hukum acara Solo, bukan melalui mekanisme mediasi oleh penyidik sebagaimana diatur undang-undang. Senada, Roy Suryo menegaskan kehadirannya bersama TPUA untuk menunjukkan solidaritas antar klaster. Sementara itu, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pitra Romadoni menyebut bahwa Jokowi memiliki sikap keteladanan sebagai negarawan ketika memaafkan orang-orang yang menuduh ijazah palsu. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Apakah segera menuju babak akhir atau endgame? Dan berikut selengkapnya dalam Abraham. Ya sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya duduk dengan dua figur yang kita sering lihat berdebat di layar kaca. Dan malam hari ini segala bentuk perdebatan, segala bentuk perbedaan pendapat lain sebagainya akan diselesaikan secara jantan. Saya akan perkenalkan satu persatu dari sudut kiri, yaitu Bung Pitra Romadoni yang merupakan Presiden Petisi Ahli Hukum Indonesia. Ya. Presiden Petisi Ahli Hukum kepanjangannya Indonesia. Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia. Oke. Dan di sudut kanan Ahmad Kozinuddin. Ya. Seorang penceramah yang hari ini ceramahnya kita juga turut saksikan, bahkan ceramahnya melampaui dari kliennya Bung Roy Suryo kadang ya. Sehat Bung Sehat Kozinuddin? sekali, alhamdulillah. Tapi bicara soal Bung Pitra ini ya, Yeah. sedikit ya Bung Kozinuddin ya. Saya tahu beliau ini pengacara flamboyan. Cirinya biasanya apa? Bawa bunga ya. Ya, pengacara mawar katanya. Punya mawar ya. Kalau nggak mawar merah, mawar putih gitu ya. Iya. Tapi hati-hati karena kalau penceramah sudah turun kan memberikan perspektif lain. Oke, siap. Perspektif apa yang dibawa sebenarnya dalam kasus ini? Jadi ada dua perspektif ya. Pertama soal hukumnya itu sendiri, tentu itu basisnya karena memang persoalannya persoalan hukum. Yang kedua perspektif agama untuk mengaitkan bahwa kita itu tidak hanya ansih hidup dalam konteks hukum manusia, bahwa akan ada pertanggungjawaban kelak, sehingga ya bibir boleh ya berdusta, tetapi kenyataan itu akan sampai kepada hari akhir di mana mulut itu akan dikunci dan amal itu sudah dicatat. Tujuannya lepas, tapi dengan berkhianat datang minta SP3 itu gak dibenarkan gitu. Mereka ini awal mulanya ini adalah satu tujuan, satu visi misi kan gitu. Harusnya sahabat kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena ada dua yang lolos dari jeratan hukum. Nah, bagaimana memikirkan teman-teman yang lain, ada sekitar kalau nggak salah 6 orang lagi yang saat ini statusnya sebagai tersangka, agar status dia tidak menjadi tersangka lagi. Nah, di dalam Islam pun juga kan diajarkan bagaimana tentang kedamaian. Jadi Anda mau katakan bahwa apa yang
terjadi di Solo adalah proses tabayun yang Yes. merupakan bagian dari bagaimana beragama itu sendiri. Dan itu merupakan amanat daripada Pancasila juga. Dengan secara musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam kasus ini. Ya. Tapi kita sangat menyesalkan ketika memang Egy Sujana, Damai Harilubis saat ini saya lihat mereka dimusuhi. Kan gitu. Ya, ya. Harusnya bagaimana menciptakan kerukunan, persatuan, dan keutuhan, ataupun menimbulkan seperti keadaan semula. Saya melihat silang pendapat tentu ada di sini, tapi yang jelas hari ini udahlah kita selesaikan secara jantan di meja ini. Lewat apa? Lewat ludo. Gimana, Bapak-bapak? Siap main ludo? Sepertinya boleh juga. Saya mulai boleh? Boleh. Oke. Ya, Dua. 2. Saya belum bisa berjalan. Silakan, Bung Hazinuddin. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Belum juga bisa keluar. Tunggu Ayo, 6 dulu Bung ya. Roy. Tunggu 6 nih. 1. Susah ya keluar ya. Gitu ya kalau misalnya udah masuk bui susah keluar ya, Bung Hazinuddin. Enggak, kalau belum pernah masuk bui, susah masuk bui. Karena sampai hari ini belum pernah masuk. Oh gitu. Roy nggak masuk, Rismon nggak masuk, Tiba nggak masuk. Dulu kan harapannya kubu Jokowi begitu tersangka masuk tuh barang. Gimana Bung Fitra? Memang takdirnya bahkan nggak akan masuk. Wow, membaca takdir ke depan ke demikian, Kalau Bung menurut Fitra. saya ini sudah 1-0. Karena apa? Karena dengan satu tersangka itu satu poin bagi Pak Jokowi. Oke. Jadi mereka belum bisa mengembalikan keadaan semula. Sekalipun bahwa disebutkan ada asas presumption of innocent. Yes, karena ini kan tersangka itu kan berarti ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Nah, tapi kalau saya pakai logikanya Bung Hazinuddin boleh dong ya. Kalau dianggap bahwa nggak masuk-masuk, kasusnya sudah lama dari dulu, bahkan nama yang disebut-sebut juga sudah ada dalam pusaran itu juga ya. Tapi buktinya selesai juga tuh SP3, nggak ada yang masuk juga. Bahkan nggak jadi masuk Nggak ya. jadi yang masuk di SP3. maksudnya. Karena saya membaca Bukan. sejak awal, kasus ini digulirkan bukan dalam kerangka untuk menegakkan keadilan, dalam hal ini untuk membersihkan soal ijazah, tetapi ancaman menggunakan sarana hukum. Karena sejak kasus ini bergulir, ada laporan, kuasa hukum Jokowi itu selalu menawarkan perdamaian-perdamaian. Kami sendiri dalam praktik berperkara sebagai advokat tentunya, biasanya yang gemes pengen segera damai itu kan orang yang dilaporkan. Oke. Tapi di sini justru kubu Jokowi berulang kali pengen damai, baik lewat kuasa hukum, sejumlah relawannya. Artinya memang Joko Widodo sendiri itu tak punya kepercayaan diri atau bahasa lainnya takut untuk masuk ke persidangan. Karena kalau sudah sampai ke persidangan dan ada pembuktian yang bernilai hukum, maka tak bisa lagi ditutupi dengan narasi-narasi buzzer yang dia kelola begitu. Itu terbukti misalnya diantaranya sampai hari ini justru Jokowi menginisiasi agar ada yang berdamai dan dikeluarkan. Kan ini bagian dari rencana. Jadi saya kira Bung Hazinuddin ini adalah seorang pengacara juga, tentu mengerti bagaimana terkait dengan legal standing. Jadi yang berhak untuk mewakili Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowinya ataupun kuasanya. Sampai hari ini saya juga belum pernah mendengarkan ya permintaan damai daripada Pak Jokowi. Justru yang mengusulkan damai itu adalah dari tim reformasi Jimli Siddiqui, dan itu cuma usulan dan saran kan gitu. Nah tiba-tiba muncul trial by the medsos, seolah-olah yang meminta mediasi ataupun restoratif justice adalah Pak Jokowi. Kita kan bisa lihat faktanya. Hari ini siapa yang datang ke Solo? Bagaimana mungkin orang yang katanya dituduh meminta restoratif justice, tapi orang yang datang ke Solo harusnya kan Pak Jokowinya kalau dia menginginkan perdamaian. Dan itu sebenarnya Jadi yang itu keliru adalah ya, pemahaman yang keliru dan itu hanyalah opini semata. justru restoratif justice ala Sulu ini yang keliru. Karena restoratif justice itu semestinya haknya korban. Dalam hal ini katakanlah kalau korban itu adalah pelapor saudara Joko Widodo. Sementara hak dari tersangka itu ya SP3. Jadi penghentian perkara dengan restoratif justice itu bukan tersangka dicabut, tetapi dicabut peristiwanya. Ya ini artinya apa? Dicabut laporannya sehingga peristiwa itu dianggap tidak ada, dipulihkan keadaannya. Kalau itu dari tersangka, berarti tersangka saja. Aneh, pendekatannya restoratif justice, tapi yang di SP3 hanya 2 orang. Kalau restoratif justice harusnya dicabut perkara. Nah kalau cabut perkara,
semua selesai. Cuman memang targetnya kami baca ini kan Jadi begini, memecah belah, nyicil. saya tidak mau berteori dalam perdebatan kita, tapi saya berbicara by data. Datanya apa? Hari ini siapa yang mengajukan restoratif justice, yaitu Egy Sujana melalui kuasa hukumnya. Dia telah menyampaikan dan berstatement di media bahwasanya kami telah mengajukan surat restoratif justice ke Polda Metro Jaya agar dilakukan RJ. Pak Jokowi nggak ada komentar apapun maupun kuasanya. Artinya mereka telah mengakui secara nyata dan berdasarkan fakta dan rekam jejak digital juga, mereka yang mengajukan surat permohonan restoratif justice. Jadi jangan dituduh Pak Jokowinya yang mengajukan restoratif justice. Persoalan itu bukan masalah siapa yang maju kan, tetapi penyelesaian restoratif justice-nya itu bukan dengan SP3. Iya, kalau yang seumpamanya nyicil, mereka tidak begitu. mau restoratif justice, kenapa mereka ke Solo? Nah, itu yang kami soal adalah bagaimana polisi Kan itu pertanyaan dalam seperti itu. menjalankan penyelesaian hukum itu tidak mengikuti SOP KUHAP, misalkan KUHAP yang lama atau hari ini KUHAP yang Terlepaslah baru. mau polisi apa. Hari ini justru Kenapa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi Pak Jokowi ke SOP Solo? yang dijalankan itu justru mengikuti kehendak Solo. Contoh begini, kalau dia mau restoratif justice sesuai SOP KUHAP, maka yang pertama permohonan diajukan ke polisi, polisi memanggil para pihak, dimediasi, selesai, cabut perkara, SP3 atas dasar ada restoratif, ada perdamaian, perkara dicabut, selesai SP3. Ini kan tidak datang ke Solo, Egy mengatakan tolong perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum, SP3 saya, cabut cekal saya, dan itu ditindaklanjuti menurut Egy ya, diperintahkan polisi yang ada di Solo, yang kemudian 2 orang polisi itu aktif loh. Kemarin menurut Eli Denati ada 5 dan 2 yang dipanggil, bahkan Direktur Tindak Pidana Umumnya, Kombes Iman Imanuddin. Saya lupa yang kedua itu pangkatnya apa, Rosadi. Artinya apa? Artinya SOP yang dijalankan itu tidak mengikuti KUHAP, tetapi ini ada kehendak Solo, kemudian difasilitasi oleh polisi, dikeluarkan SP3 yang targetnya memecah belah. Apa betul itu yang terjadi, Bung Pitra? Karena Anda kan ke Solo ya. Jadi Anda kan begini. bertemu dengan Pak Jokowi, saya dengar. Berapa waktu Jadi saya yang lalu? ingin pastikan, makanya saya ke Solo biar tidak terjadi omon-omon, kan gitu. Yang pertama saya ingin luruskan dulu terkait dengan itu adalah kehendak Jokowi katanya restoratif justice, dan polisi juga ada keterlibatan Jokowi katanya. Itu adalah nggak benar dan hoax. Karena dari kuasa hukum mantan tersangka mengatakan kami yang meminta agar polisi mendampingi kami dalam RJ ini. Itu dari mulutnya, bukan dari mulut Pitra Romadoni ataupun mulut dari kuasa hukum Jokowi. Jadi kalau seumpamanya kalian keberatan, tanya dulu kuasa hukum Egy Sujana ataupun dari Damai Hari Lubis. Tapi kalau kita baca dari kronologis, kan 8 Januari pertemuan di Solo. Baru permohonan RJ itu 13. Iya, lalu di ini kan SP3 konteksnya masalah polisi 15. tadi katanya. Artinya, jadi saya ingin luruskan prosesnya itu tidak kedudukan duluan polisi di sini permohonan. bukan karena perintah Solo, tidak, tapi karena permintaan daripada kuasa hukumnya, ada suratnya. bukan Mas. yang perintah itu adalah diperintahkan untuk menyelesaikan dengan SP3. Jadi itu kan makanya yang viral dan tidak dibantah ini oleh kan Joko Mas Widodo. Hojinuddin ini kan nggak- tidak dibantah oleh ini Joko kan Widodo. Mas Hojinuddin Saudara tidak Fitra kan nggak mendengarkan hadir juga secara di utuh. pertemuan. Nggak Saya hadir, kan? mendengarkan sesuatu rekaman. yang tidak dibantah itu berarti benar. Jokowi tidak Jadi membantah. begini, Jokowi itu saya tanya dia, kita berdua di ngopi juga. Apa yang disampaikan? Ya, Pak, Bapak sebenarnya pusing nggak sih menghadapi perkara ini? Saya bilang itu. Ketawa dia. Nggak ada, kita pikirin Mas, biarkan aja berjalan Mas, kata dia gitu. Sudah ada kuasa hukum yang tangani, kata dia gitu. Ya, saya tanya, apa yang menjadi dasar Bapak kemarin restoratif justice terkait dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Mereka kemarin ke sana mengeluh dengan kondisi kesehatannya. Ada yang sakit kanker katanya, mau ke Malaysia berobat dan lain-lain. Karena beliau iba aja, kan gitu. Kalaupun seumpamanya Pak Jokowi ini strength, dimajukan aja, dia nggak ada untung, nggak ada rugi juga, gitu loh. Sebenarnya kan Jadi itu kalau- penjelasan yang tidak membantah apa yang dikatakan Egy. Ada permintaan untuk diperintahkan dan polisi dipanggil, lalu diperintahkan dan di follow up, dan benar ada SP3. Inilah yang saya sebut SOP penyelesaian perkara tidak lagi ikut KUHAP tapi ikut SOP Solo begitu. Jokowi itu mampu kalaupun mengendalikan seumpamanya polisi kita begitu. berpendapat harus berlandaskan kepada fakta yang ada. Justru fakta itu tidak pernah dibantah oleh Jokowi. Kenapa Jokowi tidak pernah ikut campur komen-komen Iya, dalam tapi kan perkara tidak ini? pernah dibantah, artinya benar. Kalau tadi Bung Pitra
menyatakan ketemu Jokowi. Saya itu ada 2 hal ya ketemu Jokowi tadi cerita. Karena itu kan omong-omong dari orang lain. Kalau ketemu Jokowi meminta informasi dari Jokowi itu 2 hal yang saya tangkap. Pertama, informasinya belum tentu benar. Yang kedua, apalagi dari Jokowi yang janji berapa triliun mobil Jadi SMK. logikanya begini Bang Sehingga Abraham, sepanjang tidak ada bagaimana bantahan mungkin dari seorang pihak Pak yang ada di Jokowi itu TKP, memerintahkan Kapolri ya, dan lain-lain, sedangkan mereka sendiri yang membawa polisi ke sana. bukan masalah bagaimana mungkin, tapi faktanya Egy menyampaikan itu. Dan kehadiran polisi di sana Dan tidak itulah bukti dibantah. kehadiran negara dalam restoratif justice ini. Sesuatu yang dinyatakan tidak dibantah berarti benar. Dan yang Ada paling penting, saatnya bunyi yang dibantah dan ada saatnya bunyi yang tidak yang perlu dibantah. Oke, tapi yang tak terbantahkan dan harus kita lanjutkan adalah permainan ini, oke? Kita boleh lanjutkan lagi, Bung Wasidudin, Bung Mitra ya. lanjut. Tapi tadi menarik. Tak tahu kondisi lapangan dan sebut kuda hitam. Itu sebenarnya pengakuan. Memang ada peran kuda hitam dalam kasus ini. Penyelesaian Bang baik-baik. Abraham, di dalam hati kecil mereka, bukan hati kecil Ahmad Kozinudin. Sebenarnya mereka juga menginginkan kedamaian.